Sallu ala Muhammad. Wa sholli Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ma sholli ala Muhammad. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al. Wa qala Sufyan an Tawus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Hadirin mukarramin asatizah, para ustaz, para guru, para kiai yang saya ta'zimi, wabil khusus Pak Ustaz Nur Halim yang kami muliakan jauh-jauh dari Kampung Siluman. Sepertinya beliau lebih rutin takziah daripada saya, mohon maaf Ustaz, karena kita suka Fotoin. Fotoin Pak Ustaz. Ntar kalau udah posisi tepat. Ketua DKM Musyawarah Syariah yang sama-sama kita hormati juga, tadi saya dengar ada Pak Lurah, calon lurah apa Ibu? Calon Ibu Lurah atau calon istrinya Pak Lurah gitu ya? Bu Lurah. Istri calon lurah. Istri calon lurah. Mudah-mudahan hajatnya disampaikan. Amin. Karena pada dasarnya melangkahkan kaki untuk takziah itu Allah sudah berikan kemuliaan. Hadisnya jelas. Ma min mu'minin yu'azza li akhuhu bi musibatin illa kasahu Allah azza wa jalla min hulil karamati yaumal qiyamah. Siapa yang mentakziah saudaranya yang tertimpa musibah, maka Allah berikan pakaian baju kemuliaan nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tepat malam yang ke-7 wafatnya saudara kita, kerabat kita, orang tua kita, tetangga kita, almarhum Bapak Junaidi bin Abdurrahman. Malam ini adalah malam terakhir di mana beliau almarhum malam ke-7 adalah malam terakhir si mayit ditanya oleh malaikat munkar dan Nakir. 7 malam berturut-turut si mayit itu ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Nih malam hari ini saudara kita Bapak Junaidi almarhum adalah malam terakhir. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Ada satu hadis mauquf, ini hadis dari Sufyan, salah satu tabi'in, meriwayatkan bahwa ada perkataan gurunya namanya Imam Tawus. Qala Tawus, Imam Tawus itu tabi'in. Tabi'in itu generasi 100 tahun pertama, abad pertama setelah era sahabat. Apa kata Imam Tawus? Innal mauta, sesungguhnya orang mati, yuftanuna fi kuburihim sab'an. Ditanya dalam kuburnya selama 7 hari berturut-turut. Nih, alasan kenapa kita sedekah atau kenapa kita kirim pahala, takziahan, tahlilan atau nguluhu, apa bahasanya kamu sih lumayan tuh? Kalau kamu saya namanya nguluhu ini. Karena yang paling banyak dibaca kubu. Kalau di sini namanya tahlil. Kenapa yang paling banyak dibaca kalimat tahlil? Tadi pada ngitungnya berapa kali tahlil? Ayo, mereka pada ngitung. Ayo ngikutin imam ya.
Imam kelar ya kelar katanya. 40 kali saya baca tahlil. Asal katanya hailala yuhaililu hailalan wa hailalatan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. karena yang paling banyak dibaca kalimat tahlil, maka acara seperti namanya tahlilan. Namanya beda-beda. Di kampung saya namanya nguluhu, ada lagi namanya takziah. Kenapa nama takziah? Karena menghibur keluarga yang ditimpa musibah. Apalah arti sebuah nama. Ada juga yang menamakan ini sedekah makanan, enggak salah. Tadi kata Imam Taus, innal mauta yuftanuna bi kuburihim sab'an. Orang mati ditanya dalam kubur selama 7 hari berturut-turut tanpa ngasok. Maka mereka para sahabat yastahibbuna ayut'amanhum tilkal ayyam. Mereka para sahabat menyukai selama 7 hari turut-turut mengiringi si mayit ditanya dalam kubur, mereka bersedekah makanan. Jadi sedekah makanan dari malam pertama sampai malam terakhir ini tidak ada yang sia-sia, Ibu Junaidi. Kalau diniatkan ahlul mayit, ahli keluarga untuk pahalanya untuk Pak Junaidi almarhum sampai. Karena sahabat sudah melakukan. Walaupun dulu belum ada baca-bacaan begini, hanya sedekah makanan saja. Tetapi esensi daripada takziah, istaghfiru li akhikum. Ini hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Mohonkan ampunlah kepada Allah untuk saudaramu yang mati. Fa innahul ana yus'al, karena saudaramu yang wafat itu sedang ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Satu. Yang kedua, 7 hari berturut-turut tahlilan bukan budaya Hindu-Buddha, melainkan min ishril awal, sejak 100 tahun pertama sudah ada yang namanya tahlilan. Siapa mereka? Mereka para tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat, sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling benar, orang yang kemungkinan sedikit kesalahannya. Kenapa? Mereka hidupnya ketika Nabi masih hidup. Jamaah rahimakumullah. Lalu ada pertanyaan yang menggelitik. Katanya kalau takziah merepotkan ahlul mayit, silahkan tanya sama Ibu Junaidi. Apakah mereka merasa direpotkan? Tidak. Apakah mereka merasa terhibur? Iya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah. Di malam pertama kalau enggak salah saya sampaikan yang namanya orang tertimpa musibah hatinya sedang kalut. Betul? Betul. Gundah gulana, imannya diuji. Kalau ahlul mayit keluarga masih punya iman, ketika dibacakan Quran mereka terhibur. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman cirinya ketika disebutkan kata Allah, asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, apabila dibacakan Al-Qur'an, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Yang tadinya mereka tidak percaya, istrinya kok masih muda udah wafat, bapaknya kaget kok anak saya duluan yang meninggal. Tapi ketika dibacakan ayat Allah, dibacakan Quran, dibacakan Yasin. Nah, ini Yasin lagi nih. Kenapa Yasin? Innal mauta iqra'u ala mautakum Yasin. Nabi yang nyuruh, bacakanlah surah Yasin kepada orang yang mati di antara kamu. Nabi yang bilang, hadisnya hadis hasan, riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Bulughul Maram. Jadi amaliyah begini bukan sembarang-sembarang, Pak. Walaupun mungkin sekarang kita nih agak sedikit terganggu ya, kata ini bid'ah, ini gak ada contoh. Ini ada contohnya di para tabi'in yang mengatakan bahwa sahabat melakukan hal ini walaupun acaranya tidak murni seperti kita ini, hanya sedekah makanan. Kenapa dengan Yasin? Kok dikit-dikit Yasin? Tadi juga mungkin ada yang baca Yasin, orang mati baca Yasin, pindah rumah baca Yasin, nikah baca Yasin, nikah lagi. Baca apa nih? Diam dia. Ada apa dengan Yasin? Nih perhatikan.
Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwasanya ada satu hadis derajatnya hasan. Bahkan ada yang satu sahih yang hasan. Apa kata Nabi? Inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu itu ada jantungnya. Wa qalbal Qur'ani Yasin. Sementara jantungnya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Yang terakhir, biar pada puas nih ya. Sedekah makanan bolehkan untuk orang mati sampai. Jangan kasih tahu ini rahasia Pak ya. Ada 3 hadis sahih semua yang menceritakan bahwasanya di zaman Nabi itu ada sahabat yang ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Wahai Nabi, wahai Rasul, ibuku wafat. Apa yuzi'u in tasaddaqat wa a'tat? Apakah boleh ya Rasul jika aku bersedekah makanan yang pahalanya untuk ibuku yang wafat? Rasul bilang, qala na'am. Iya, sampai pahalanya. Boleh. Satu hadis lagi yang sahih. Ya Rasulullah, inna ummi ibtulitat nafsuha. Ya Rasul, ibuku telah wafat. Afayan fauha, apakah manfaat? Inta soddaqot, jika aku bersedekah yang pahalanya untuk ibuku. Qala na'am ya. Ya Rasulullah, fa innahu li makhrafan. Aku punya sebidang kebun wahai Nabi. Antushiduka, ushiduka, aku ingin disaksikan olehmu bahwa kebunku ini aku sedekahkan untuk orang lain, pahalanya untuk ibuku yang wafat. Jadi mohon maaf, seharusnya bukan besek disedekahkan malam hari ini. Kalau Pak Junaidi Alpun punya mobil, sedekahin untuk mobil ke saya. Insya Allah saya nggak bakal nolak. Bahkan kalau tadi kita bicara sunnah, kalau punya tanah, punya sebidang kebun, umpama serahin ke saya, insya Allah nggak bakal nolak. Apalagi sudah keburani, makin gede tuh TPA-nya, atau TK-nya. Sampai, jadi jangankan besek. Walaupun memang kita sebagai orang yang takziah, jangan berharap apa-apa. Kecuali itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, kalau kita di dunia sering takziah, mendoakan orang, kita mati banyak yang doain. Amin. Hukum alam usah pakai dalil. Betul. Kalau kita suka mentakzihi orang, kita wafat banyak yang berkunjung. Aku yakin hukum alam gak usah pakai dalil. Maka sekali lagi acara ini manfaatnya luar biasa untuk si mayit, meringankan. Bahkan ada satu hadis mengatakan bahwa iza quri'at yakni Yasin, apabila dibacakan Yasin indal mayit untuk orang mati, khuffifa anhu, Allah akan ringankan urusan si mayit. Alhamdulillah. Semoga dari malam pertama sampai malam ke-7 bacaan kita yang kita hadiahkan untuk almarhum Bapak Junaidi Abdul Rahman semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya keluarga semakin yang berduka sampai malam ke-7, semoga dikit demi sedikit mereka menyadari bahwa ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tetapkan iman Islamnya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa kami serahkan kepada guru kita Bapak Sabiato. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa mohon maaf ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.